9 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar PKI Cerdas. Aduh, yang pasti senang banget ya karena Yanti bisa selalu berbagi info-info yang positif dan info-info yang baik untuk sahabat TKI ya, untuk PMI dan CPMI. Oh ya, sering sekali yang pada komen-komen gitu ya, juga banyak sekali yang bertanya. Kalau mau ada yang mau bertanya tentang info-info seputar TKI-nya, boleh nge-DM Yanti ya ke fanpage Yanti, juga ke IG Yanti, itu bisa. Nanti Yanti di situ Yanti kasih penjelasannya biar lebih jelas. Mungkin dari video Yanti ada yang nggak dimengerti dari sekian penjelasan yang Yanti jelaskan gitu ya. Langsung saja ya, dalam video kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu selamat buat PMI, buat CPMI yang ingin bekerja ke Hong Kong karena sudah dibuka kembali. Mulai tanggal 25 Juli 2020, pemerintah Hong Kong memberlakukan bagi warga negara asing termasuk Indonesia. Nah, tapi dari negara Hong Kong pun itu memberikan persyaratan-persyaratan gitu. Tapi jangan lupa sebelum nonton videonya di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Nah, persyaratan-persyaratannya apa saja sih agar warga negara asing termasuk Indonesia bisa masuk ke Hong Kong? Persyaratan yang pertama, melakukan tes PCR atau swab COVID-19 dengan hasil negatif sebelum diberangkatkan. Dan tesnya hanya bisa dilakukan di rumah sakit pemerintah rujukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berarti ini sebelum kita diberangkatkan kita harus memiliki tes swab atau PCR ya, yang hasilnya kita benar-benar negatif COVID-19 gitu ya. Dan ini juga ada persyaratannya dan ada rumah sakit tertentu yang boleh memperlakukan tes. Nah, di sini ada rumah sakit yang boleh untuk melakukan tes. Rumah sakit mana saja sih? Yang pertama, RSPI Sulistiani Suroso. Ini bagiannya medical, check up, customer care dengan alamat Jalan Sunter Permai Raya nomor 2 RT 2 RW 12 Papanggo Tanjung Priok Jakarta Pusat. Nah, ini rumah sakit yang pertama yang boleh melakukan tes swab. Nah, ini rumah sakitnya benar-benar sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terus rumah sakit yang kedua, RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nah, ini ya, ini layanannya Devtru Lab Pavilion Kartika dengan alamat Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 24 RT 10 RW 5 Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Nah, ini rumah sakit yang kedua. Terus rumah sakitnya masih ada lagi nggak sih? Masih ada. Dan rumah sakit ketiga yang boleh melakukan tes swab ini Rumah Sakit Umum Bayangkara Polri Utara. Nah, ini bagiannya check up DVI.
dengan alamat Jalan Rumah Sakit Polri nomor 1 RT 12 RW 15 Kramajati Jakarta Timur DKI Jakarta. Nah, ini ada 3 rumah sakit dari pemerintahan kesehatan RI yang sudah ditetapkan untuk melakukan tes swab. Terus persyaratan yang kedua itu apa lagi sih? Membawa formulir hasil tes swab COVID-19 dan formulir sertifikat untuk diisi dan dicap oleh rumah sakit yang mengeluarkan hasil tes. Tuh. Berarti benar-benar ini persyaratannya harus ada buktinya juga gitu ya. Dan ini formulir juga bisa diunduh ya dan didapatkan ini di layanan bit.ly dokumen tes PCR. Nah, ini di sini ya ditulis ya di sini ya. Itu yang kedua. Terus persyaratan yang ketiga, masa berlaku hasil tes tidak lebih dari 72 jam atau 3 hari sebelum jadwal keberangkatan pesawat ke Hong Kong. Nah, ini masa hasil tesnya ini hanya 3 hari ya, 72 jam. Itu yang ketiga. Terus persyaratan yang keempat, memiliki bukti pemesanan hotel untuk karantina mandiri selama 14 hari sejak tanggal ketiban di Hong Kong. Berarti dari hari pertama kita sampai di Hong Kong. Daftar hotel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Tuh berarti ini ya termasuknya rumit juga ya. Aduh, ya mungkin karena sekarang sudah online sih jadi tidak serumit. Tapi kalau kita melihat ini proses step by stepnya ini benar-benar sangat rumit untuk menjadi PMI yang sekarang. Aduh, benar-benar rumit lah ya. Dan ini tiket pemesanan hotelnya ini bisa dicek ya di linknya, yaitu bit.ly daftar hotel HK. Nah, nanti juga tulis di bawahnya di sini ya. Terus persyaratan yang kelima, menunjukkan bukti hasil tes PCR atau swab COVID-19 dan pemesanan hotel kepada pihak maskapai penerbangan di bandara saat check-in. Tuh bayangin, biasanya kalau kita mau check-in kan kita hanya paspor sudah sama tiket, dan ini tapi kita harus menunjukkan bukti benar-benar kita sudah di Indonesia, kita sudah benar-benar negatif, dan di Hong Kong kita sudah benar-benar memiliki hotel lah ya untuk karantina mandiri, itu sudah ada di situ. Itu yang kelima. Terus nah ini yang terakhir nih, persyaratan yang terakhir, sesuai dengan aturan pemerintah Hong Kong, tes swab dan karantina biaya ditanggung oleh majikan. Tuh, jadi bagi PMI yang sudah proses di PT dan mungkin mulai tanggal 25 Juli ini mungkin PT sudah siap-siap untuk memproses kembali yang bertujuan ke Hong Kong. Nah, itu seperti itu. Dan Yanti mengucapkan selamat untuk CPMI yang ingin pergi ke Hong Kong ya. Sekian lama kita tertunda karena adanya Bang Covid yang benar-benar membuat kisruh di seluruh negara termasuk Indonesia ini ya. Menjadi ya kita merasakan sendiri betapa susahnya kita ingin proses menjadi TKI. Semoga buat sahabat CPMI dengan sekarang sudah dibukanya, dengan kita susahnya melewati ini dan
inginnya kita ingin menjadi TKI. Setelah sampai di negara tujuan, kita ingat dengan tujuan kita. Dan tujuan kita apa yang kita ingin sukses. Nah, semoga setelah kita sampai di negara tujuan, kita bisa bekerja dengan baik dan bisa pulang dengan baik, membawa kesuksesan. Nah, Yanti selalu pesan kepada semua yang menonton video Yanti, jika kalian ingin menjadi TKI, jadilah TKI yang sukses. Ingatlah perjuangan kita yang sebegitu hebat, yang sebegitu luar biasanya. Semoga pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges.